Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan biaya bahan baku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang jurusan akuntansi, jurusan manajemen, dapat sebagai referensi. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyi loncengnya atau di-share kepada teman-temannya. Pengertian bahan baku. Bahan baku atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadi atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Ini bahan baku, merupakan fisik daripada bahan baku. Sedangkan biaya bahan baku, raw material cost, adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan meliputi harga bahan, ongkos angkut, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Berarti biaya yang menyangkut terhadap bahan baku telah mulai dari perolehan, ongkos angkut, ongkos muat, dan semua yang terkait dengan bahan baku tersebut. Biaya yang diperhitungkan di dalam harga pokok bahan baku yang dibeli, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku, untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah, merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku tidak hanya berupa yang tercantum di dalam faktur pembelian saya. Dia tidak hanya tercantum pada invoice atau faktur. Harga pokok bahan baku itu terdiri dari harga beli, ditambah dengan biaya pembelian, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan bahan baku tersebut di dalam keadaan siap untuk diolah. Berarti dia semua biaya pada saat dibeli sampai di gudang dan sampai barang itu, bahan baku itu dipakai, dia akan melekat kepada bahan baku itu, akan menjadi harga pokok daripada bahan baku tersebut. Nah, biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli seringkali di dalam pembelian bahan baku perusahaan membayar biaya angkutan untuk pembagian bermacam bahan baku yang dibeli. Sering kalau kita beli barang bahan baku itu tidak hanya satu, bisa produk A, produk B, maka nanti akan kita hitung masing-masing. Nah, perlakuan terhadap biaya angkut ini dapat dibedakan sebagai berikut. Biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi sebagai unsur BOP. BOP, biaya overhead pabrik. Contohnya, kita contoh salah satu contoh, biaya bahan angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Ini perbandingan kuantitas jenis bahan baku. Misalnya biaya angkutnya adalah 300, kuantitas yang dibeli itu adalah produk A, bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C dengan jumlah 400, 350, dan 50. Nah, kita jumlah kuantitasnya dapat 800. Setelah itu kita buat persentase 400 dibagi 800 adalah dikali 100%, dapatlah 50%. Dibuat sebagai komposisinya, profesionalnya. Nah, setelah ini dapat 400, ini presentasinya 50, 43, ini adalah metode perhitungannya. Kemudian kita kali 50%, kita kali 300.000, dapatlah 150.000. Juga 43,75% dikali dengan 300, dapatlah, ini kita jumlah ada 300, ini persentasenya 100. Inilah cara membebankan ongkos angkut berdasarkan perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang kita beli. Kalau biaya angkut bahan baku ditambahkan KPP bahan baku dengan perbandingan harga faktur tiap jenis. Kita bandingkan berdasarkan
harga faktur per jenis. Misalnya biaya angkutnya 48.000, kita bandingkan nanti harga faktur ini harga penjualan, pembeliannya. Harga pembelian A ada 100.000, B ada 150.000, C ada 225.000, D ada 125.000. Dapatlah 600.000. Nanti kita bagi adalah 48.000 dibagi 600.000. Dapatlah 0,08 rupiah. 0,8 rupiah ini kita kali dengan harga faktur, dapatlah 800.000. Dapatlah B adalah 12.000, C adalah 18.000. Jumlah harga faktur kita tambah dengan pembagian biaya ini dapatlah 108.000. Jumlah soalnya nanti adalah harga faktur ditambah dengan harga ongkos angkut dapatlah 648.000. Ini salah satu cara untuk yang pertama ada berdasarkan kuantitas, yang kedua adalah berdasarkan harga faktur. Biaya angkut dibebankan kepada bahan baku di atas tarif ditentukan muka. Pembebanan biaya angkut kepada bahan baku yang kita beli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pada saat biaya di jurnal adalah persediaan bahan baku dan ongkos angkut. Pencatatan biaya angkut sesungguhnya adalah biaya angkut pada kas. Biaya angkut yang dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pada akhir periode akuntansi dalam rekening biaya angkutan terdapat selisih biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi dengan jumlah yang material, maka selisih tersebut dibagi ke rekening persediaan bahan baku, ke persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Nanti di jurnal menjadi biaya bahan baku. Ini biasanya sering dipakai oleh beberapa perusahaan. Contoh keempat adalah biaya angkut dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Biaya angkutan adalah 2.500.000. Barang yang jenis barang yang bahan baku yang dia beli adalah A, B, C. Kuantitas adalah 25.000, A, B 15.000, C adalah 10.000. Totalnya 50.000. Harga faktur adalah 5 juta, A, B adalah 4.500.000, C adalah 4 juta. Totalnya 13.500.000. Ongkos yang ditentukan tarif muka adalah 2.500.000 dibagi kuantitasnya adalah 50.000. Dapatlah tarifnya di mukanya adalah Rp10.000 dikali dengan kuantitas. Kita kali dengan kuantitas 25.000 dikali 50 dapat 1.250.000. Dia menggunakan komposisi tarif tadi. Dengan akhirnya harga pokok bahan baku ada dijumlahkan antara harga faktur ditambah biaya angkut yang dibebankan berdasarkan tarif tadi adalah 6.250.000 untuk A, dan untuk B adalah 5.250.000 karena bertambah 750 sebagai beban biaya angkut tadi. Ya, totalnya 16 juta. Kita jurnal pada saat pembelian adalah 13.500.000 dengan persediaan bahan baku dan hutang. Kita bebankan sekian bahan baku adalah 2.500.000 biaya angkut. Ternyata biaya angkut yang kita keluarkan adalah 2.400.000. Berarti kita keluarkan biaya mengangkut pada kas adalah 2.400.000. Selisihnya kita koreksi ke harga pokok. Karena kita telah membebankan ke bahan baku, berarti harga pokok yang kita bebankan terlalu tinggi, maka kita koreksi mengurangi harga pokok dan mengurangi biaya bahan baku. Nah, biaya angkut tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah ditaksir biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya angkut sebenarnya dikeluarkan kemudian dicatat debit
rekening biaya angkut sesungguhnya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Pelakuan terhadap bahan baku dan biaya angkut yang dibebankan sebagai harga pokok bahan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Di-share kepada teman-teman. Thank you for watching. Tunggu video berikut.